saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB di hari Jumat 19 Maret 2021 bersama saya Pendeta Kailani Marcella Luhulima, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Glenmore Banyuwangi. Malam ini renungan kita terambil dari kitab Ezra pasal 8 ayat 29 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Allah yang maha baik, yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini, hingga malam menjadi bagian kami untuk kembali beristirahat dari segala penat dan lelah kami. Sebelum kami mengakhiri seluruh kegiatan dan beristirahat, kami ingin kembali diingatkan pada kebenaran firman-Mu. Dan karena itu, ya Allah yang maha baik, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami mendapatkan renungan berdasarkan firman Tuhan yang sungguh boleh meneguhkan iman percaya kami di malam ini. Bersabdalah ya Allah, karena kami sebagai anak-anak-Mu rindu untuk mendengar. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca Ezra pasal 8 ayat 29 sampai 30 yang tertulis demikian. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika saja kita mengikuti bacaan dari Sabda Bina Umat di pagi hari, kita diingatkan tentang bagaimana umat dapat memberikan secara kudus bagi Allah. Dan karena itu emas yang sebanyak 100 talenta dan perak yang sebanyak 650 talenta itu telah dipersembahkan dan dikuduskan untuk Allah sebagai bagian persiapan dalam proses pemulangan mereka yang saat itu mereka berada di tepi sungai Ahwa dan akan dipersembahkan ketika mereka berada di Yerusalem. Dalam proses perjalanan pemulangan itu, penting bagi mereka secara khusus 12 orang yang telah dipilih untuk dapat merawat dan menjaga dengan baik barang-barang persembahan ini. Karena benda-benda ini adalah kudus bagi Allah. Dan kita melihat dalam Ezra pasal 8 bagaimana persiapan Ezra dengan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk pulang. Tidak hanya mereka berdoa dan berpuasa, tapi juga bagaimana mereka mempersiapkan barang-barang itu dengan baik untuk dipersembahkan kepada Allah. Renungannya bagi kita adalah bahwa memberi yang terbaik bagi Allah juga dibutuhkan dengan sikap konsisten untuk terus melakukannya dengan merawat dan menjaganya dengan baik. Konsistensi dalam memberi, konsistensi untuk merawat dan menjaga dengan baik barang-barang yang dipersembahkan bagi Allah. Karena persembahan ini adalah kudus bagi Allah. Menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita melakukan itu dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah? Di tengah pandemi COVID-19 ini, peribadahan yang dilakukan, pola peribadahan kita menjadi berbeda. Jika dulu kita melakukan ibadah dalam ruang-ruang ibadah di tempat gedung gereja, maka sekarang di tengah pandemi COVID-19 kita dapat melakukan ibadah secara online. Menarik Bapak Ibu, ketika dalam satu pembinaan saya bertanya, mana yang Bapak Ibu pilih? Ibadah secara online atau ibadah
dengan melakukan ibadah keluarga bersama dengan bahan renungan yang dibagikan. Beberapa orang memilih untuk melakukan ibadah tidak secara online karena bagi mereka ibadah online itu bukanlah ibadah, itu sama saja seperti menonton ibadah. Dan memang ibadah online di satu sisi memiliki risiko bahwa terjadinya ketidakdisiplinan kita dalam peribadahan. Sebagai contoh, jika kita beribadah dengan tatap muka, kita datang tepat waktu, kita datang dengan pakaian yang khusus, yang rapi, yang kita persiapkan untuk ibadah. Kita tidak berbicara, kita tidak melakukan hal-hal yang seringkali dapat saja dilakukan ketika ibadah online itu terjadi. Namun balik, semua itu kembali kepada sikap kita. Baik ibadah online ataupun ibadah secara tatap muka, kembali kepada sikap kita. Apakah kita juga dapat merawat, menjaga diri kita dengan baik selama ibadah-ibadah itu berlangsung. Dan bukan hanya dalam ibadah minggu, tapi juga dalam keseharian kita. Diri kita juga adalah tubuh yang kita persembahkan. Hidup kita juga adalah ibadah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan abodah, bakti kepada Allah. Sudahkah kita melakukannya, menjaga dan merawatnya dengan baik, konsistensi, kontinuitas, terus-menerus setiap hari? Karena bukan hanya sekedar memberi, tapi bagaimana menjaga dan merawat ibadah kita, tubuh kita. Karena itu Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini kita mampu menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik, merawat ibadah-ibadah kita dengan baik. Dilihat ataupun tidak dilihat orang, kita konsisten untuk terus menjaga ibadah-ibadah kita. Kita terus konsisten untuk menjaga dan merawat tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita satu hati kembali dalam doa. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk firman yang telah menjadi bagian kami di malam ini. Biarlah kiranya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Allah, karena kami sadar kami adalah umat yang kudus bagi Allah. Sehingga ibadah-ibadah kami, baik yang kami lakukan dalam ruang-ruang gereja, baik dalam ibadah-ibadah yang ada, bahkan secara khusus dalam keseharian kami, adalah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus bagi Allah. Kami mau merawat diri kami dengan baik, menjaga kekudusan itu, sehingga kami menjadi anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih menjadi ketakutan dan ancaman. Karena itu kami mohon, berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menata dengan baik kehidupan, bahkan juga mempercayakan segala sesuatu yang telah diupayakan kepada pemerintah, agar mereka juga berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati setiap upaya dan kerja pemerintah, agar kiranya pandemi COVID-19 ini tidak membawa dampak kehancuran bagi bangsa kami. Biarlah kami juga bersatu hati mendoakan bagi seluruh orang yang menderita akibat pandemi COVID-19, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang kehilangan orang-orang kekasih, mereka yang harus terus bekerja, secara khusus bagi para medis dan tim dokter yang mengatasi, menjaga dan merawat orang-orang yang sakit akibat COVID-19 ini. Tolong mereka Tuhan dalam seruan doa dan harapan mereka.
dan juga Engkau menolong kami ketika malam ini juga menjadi bagian kami untuk beristirahat. Kami mampu merefleksikan seluruh hidup dan kebaikan yang Tuhan sudah beri, hingga kami juga dapat beristirahat dengan mengandalkan Tuhan, dengan menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan mempercayakan esok hari untuk kami jalani dengan kebaikan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami, dan memberikan kami pertolongan di tengah segala pergumulan dan keterbatasan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk setiap mereka yang tengah berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang juga tengah mempersiapkan diri dalam ibadah-ibadah yang ada. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami minta hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.